Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia, paduan hidup bangsa, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga dikenal dengan filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Apa itu realisasi Pancasila? Penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung 5 sila yang menjadi pedoman dan etika dalam bertindak. Contoh realisasi Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati pemeluk agama. Kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu membantu orang yang kesulitan tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu keputusan bersama diambil melalui musyawarah. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mendukung keadilan ekonomi, tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Bagaimana Pancasila diterapkan? Pancasila dapat dilihat dari dua sudut penerapan, realisasi objektif dan realisasi subjektif. Realisasi Pancasila secara objektif yaitu Pancasila diwujudkan dalam bentuk aturan dan sistem kenegaraan. Realisasi Pancasila secara objektif artinya realisasi objektif yaitu Pancasila diterapkan dalam bentuk aturan hukum, kebijakan publik, dan sistem pemerintahan. Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau slogan, tapi menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapannya, yang pertama itu ada dalam sidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum, yaitu Pancasila menjadi sumber hukum di Indonesia. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu ada dalam kebijakan publik, pemerintahan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Lalu yang ketiga itu ada kehidupan bernegara, lembaga negara yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden, MA menjalankan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Realisasi Pancasila secara subjektif. Realisasi secara subjektif artinya Pancasila diterapkan dalam sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari masyarakat dan individu. Realisasi Pancasila artinya Pancasila diterapkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata individu serta masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga dihidupi dan dijalankan oleh rakyat secara sukarela dan sadar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap jujur, adil, dan saling menghargai, membantu tetangga yang sedang kesusahan, lalu beribadah sesuai agama masing-masing dan tidak saling menghina. Ada contoh dalam interaksi sosialnya. Yang pertama itu ada gotong royong, membersihkan lingkungan. Yang kedua, bersikap sopan dalam berteman dan bermasyarakat. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Hubungan antara realisasi objektif dan subjektif. Objektif dan subjektif saling melengkapi. Realisasi Pancasila yang ideal membutuhkan keseimbangan antara penerapan secara objektif dengan melalui sistem dan kebijakan, dan subjektif dengan melalui kesadaran dan tindakan individu.
Hukum dan kebijakan yang baik akan lebih efektif jika didukung oleh masyarakat yang memiliki kesadaran nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, penghayatan nilai-nilai Pancasila oleh individu akan mendorong terciptanya sistem dan kebijakan yang lebih adil dan sesuai. Tantangan dalam realisasi Pancasila terbagi menjadi dua. Satu, tantangan realisasi objek. Itu dibagi menjadi 4. 1. Korupsi dan penyelewengan kekuasaan. 2. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. 3. Isu-isu disintegrasi bangsa. 4. Tantangan globalisasi dan pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Yang kedua, ada tantangan realisasi subjektif. Dibagi menjadi 4 juga. 1. Korupsi dan penyelewengan kekuasaan. 2. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. 3. Isu-isu disintegrasi bangsa. 4. Tantangan globalisasi dan budaya asing yang tidak sesuai. Upaya mewujudkan Pancasila secara utuh dibagi menjadi 4. 1. Pendidikan Pancasila yang efektif. 2. Menegakkan hukum yang adil dan transparan. 3. Penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai media. 4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oke, yang terakhir adalah realisasi Pancasila yang lebih baik. Realisasi Pancasila adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Pemahaman dan pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Setiap individu memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita luhur Pancasila. Realisasi Pancasila itu artinya mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti di masyarakat, universitas, maupun di dalam lingkungan keluarga. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yakni saling menghargai perbedaan agama, budaya, suku, dan pendapat. Jadi, ketika kita berbeda dengan tetangga kita atau dengan masyarakat lainnya yang ada di lingkungan masyarakat kita, itu kita harus saling menghargai. Misalnya ketika tetangga kita sedang melaksanakan hari rayanya, seperti hari raya Natal atau hari raya Waisak atau hari raya Imlek, itu kita harus menghargai. Misalnya di dalam hari raya Imlek nih biasanya masyarakat Konghucu itu menyalakan petasan atau menyalakan bunyi-bunyian lainnya. Itu tuh kita harus menghargai, kayak oh ya udah nggak apa-apa, cuman sehari ini gitu. Jangan pas ada yang nyalain petasan malah kayak gue tuh keganggu, berisik, tau nggak, itu nggak boleh ya kayak gitu. Lalu ada gotong royong atau bantu tetangga yang butuh. Jadi biasanya dalam kehidupan bermasyarakat ini pasti ada gotong royong membersihkan lingkungan. Itu biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung lingkungan masing-masing. Jadi membersihkan selokan itu tuh kita harus saling bantu. Jangan kayak gue mau nggak mau lah, orang gue nggak pernah buang sampah di selokan atau yang lain, itu nggak boleh. Jadi kita harus saling bantu walaupun kita tidak melakukan hal tersebut gitu. Lalu ada kalau ada masalah diselesaikan secara musyawarah dan ngobrol bareng. Jadi jangan kalau ada masalah saling sindir, saling cela, saling menghina, itu nggak boleh. Jadi kita harus saling tahu nih apa sih yang membuat dia kesel sama kita atau benci sama kita. Lalu sebaliknya apa sih yang membuat kita kesel sama dia, itu harus dibicarakan. Jangan saling menghina, saling mencaci atau saling mencela, itu tidak boleh ya dalam kehidupan masyarakat. Tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus atau universitas. Yang pertama itu nggak diskriminasi teman akan perbedaan. Jadi nih di universitas ini kan sifatnya universal ya, banyak banget agama yang ada di dalam universitas ini. Walaupun di Universitas Pamulang ini saya hanya menemukan
beberapa seperti Kristen, Konghucu, dan ateis. Kalau agama-agama yang lain masih kurang nemu sih, masih belum menemu gitu. Maksudnya masih belum bertemu dengan orang yang menganut agama selain dari yang saya sebutkan. Nah, sebagai teman kita nggak boleh kayak misalnya mentang-mentang dia ateis nih, dia nggak percaya adanya Tuhan gitu, kita mengucilkan kayak nggak mau, gue nggak mau gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita harus merangkul. Kalau bisa sih kita mengajak dia untuk masuk ke agama kita ya, atau menunjukkan arah untuk kembali ke agama sebelumnya. Lalu ada diskusi dengan pikiran terbuka dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi dalam universitas ini kan pasti ada yang namanya diskusi mahasiswa. Itu tuh nanti ketika kita mengikuti diskusi mahasiswa tersebut, kita harus mendengarkan nih apa sih pendapat dari teman kita, apa sih yang memang dia mau utarakan. Kita harus menghargai dulu. Kalau memang pendapatnya tidak relevan atau tidak bisa kita lakukan, itu tuh kita harus mencari misalnya faktanya. Lalu yang ketiga ada pengaplikasian dalam lingkungan keluarga. Jadi, dalam lingkungan keluarga itu kita bisa mengaplikasikan dalam bentuk saling menyayangi dan menghormati antara anggota keluarga. Lalu mengajari anak-anak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu sering ngobrol dan menyelesaikan masalah keluarga bareng-bareng. Jadi, dalam keluarga kan pasti kita banyak banget nih anggotanya. Misalkan ada kakak beradik, atau bahkan ada yang sampai 11 ya kayak Gen Halilintar. Itu kita harus bisa mengajarkan rasa menghormati, rasa bertanggung jawab, rasa saling menyayangi gitu. Misalnya dengan membagi-bagi kerjaan atau membagi-bagi tanggung jawab yang lainnya seperti membantu adik mengerjakan PR atau lain-lain gitu. Terus sering mengobrol dan dalam menyelesaikan masalah itu tuh kita harus sering-sering ngobrol. Jadi kita tahu nih keluh kesah dalam misalnya si kakak nih capek dalam sekolah, jadi enggak yang sampai rumah perengat nanti kayak kenapa sih kamu kak gini gitu. Jadi kita harus tahu nih kayak oh iya si kakak tuh capek misalnya. Terus si adik, kenapa sih si adik ini nangis pulang-pulang. Jadi kita tahu nih penyebab si adik ini nangis pas pulang apa, karena kita ngobrol gitu, ngobrol untuk menyelesaikan masalah. Jadi intinya, Pancasila itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga panduan hidup supaya kita jadi pribadi yang baik dan bisa rukun bareng orang lain.